Hello Technolovers! Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 menghadirkan sejumlah kandidat dari berbagai latar belakang, termasuk para mantan perwira tinggi TNI. Mereka dikenal dengan kedisiplinan, pengalaman kepemimpinan, dan popularitas yang melekat dari masa dinas militer. Namun, hasil quick count menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka berhasil memenangkan hati rakyat di Pilkada kali ini. Siapa saja mereka? Dan apa penyebab kekalahan mereka? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini. Sumatera Utara, Edi Rahmayadi kalah telak dari Roby Nasution. Edi Rahmayadi sang petahana sebagai gubernur yang telah memimpin Sumatera Utara selama 5 tahun. Edi Rahmayadi mengandalkan rekam jejaknya dalam pembangunan infrastruktur dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masa kepemimpinannya tidak lepas dari kritik, mulai dari isu kinerja yang dianggap belum optimal hingga kurangnya pendekatan personal kepada masyarakat. Di sisi lain, Bobi Nasution datang sebagai calon yang membawa semangat baru. Dengan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo dan jaringan politik yang kuat, Bobi menawarkan visi modernisasi Sumatera Utara. Kampanyenya yang fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi, dan pemberdayaan UMKM sukses menarik perhatian generasi muda dan pelaku usaha lokal. Hasil quick count Pilkada Sumatera Utara menunjukkan keunggulan signifikan Bobi Nasution dengan perolehan suara lebih dari 60%. Sementara Edi Rahmayadi tertinggal jauh dengan kurang dari 40% suara. Kekalahan telak ini menjadi sorotan nasional mengingat Edi Rahmayadi sebelumnya dianggap memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya. Jawa Tengah, Andika Perkasa takluk dari Ahmad Lutfi. Andika Perkasa, mantan Panglima TNI dengan reputasi nasional. Andika Perkasa membawa rekam jejak militer yang mengesankan. Sebagai mantan Panglima TNI, ia memiliki citra kepemimpinan yang kuat dan dikenal luas di tingkat nasional. Dalam kampanyenya, Andika menjanjikan reformasi birokrasi, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan infrastruktur di Jawa Tengah. Namun langkahnya memasuki panggung politik di Jawa Tengah dinilai sebagai tantangan besar, mengingat ia belum memiliki basis politik lokal yang kuat. Sementara itu, Ahmad Lutfi, tokoh lokal yang dekat dengan masyarakat. Dengan latar belakang sebagai Kapolda Jawa Tengah, ia memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman mendalam tentang isu-isu lokal. Kampanye Ahmad Lutfi yang menitik beratkan pada penguatan ekonomi pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya lokal berhasil menarik perhatian pemilih. Hasil quick count Pilgub Jawa Tengah menunjukkan Ahmad Lutfi unggul dengan perolehan suara 57%, sementara Andika Perkasa mendapatkan 43% suara. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan Ahmad Lutfi sebagai pilihan mayoritas masyarakat Jawa Tengah. Kalimantan Utara, Andi Sulaiman gagal total di Pilgub. Andi Sulaiman dikenal sebagai tokoh yang berpengalaman dalam birokrasi dan pembangunan daerah. Dengan latar belakang sebagai mantan wakil gubernur, ia mengusung visi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Dalam kampanye, Andi berjanji untuk menjadikan Kalimantan Utara sebagai pusat ekonomi baru di Indonesia. Namun, persaingan ketat datang dari kandidat lain yang merupakan tokoh lokal dengan basis pendukung kuat di pedesaan dan daerah perbatasan. Dengan pendekatan yang lebih personal dan program-program konkret yang sesuai kebutuhan masyarakat, pesaing Andi berhasil meraih simpati mayoritas pemilih. Hasil quick count Pilgub Kalimantan Utara menunjukkan Andi Sulaiman hanya memperoleh 35% suara, jauh tertinggal dari pesaing utamanya yang meraih 65%. Kekalahan ini mengejutkan banyak pihak mengingat Andi memiliki latar belakang yang kuat dan jaringan politik yang luas. Nusa Tenggara Timur, Simon Petrus Kamlasi terpaut tipis di bawah Franciscus Lema. Pilkada Nusa Tenggara Timur atau NTT 2024 berlangsung sengit dengan persaingan ketat antara dua kandidat unggulan, Simon Petrus Kamlasi dan Franciscus Lema. Hasil quick count menunjukkan Franciscus Lema unggul tipis atas Simon Petrus Kamlasi.
menjadikan kontestasi ini salah satu yang paling mendebarkan di pilkada tahun ini. Simon Petrus Kamlasi dikenal sebagai sosok yang membawa visi modernisasi untuk NTT. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses, ia menawarkan program yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Franciscus Lema adalah figur yang sangat dikenal di kalangan masyarakat NTT. Dengan pengalaman panjang di dunia politik daerah, Franciscus menawarkan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pedesaan, peningkatan akses pendidikan, dan pengelolaan sumber daya lokal. Maluku, Jeffrey Apoli Rahawarin tersingkir dari persaingan. Pilkada Maluku 2024 menghadirkan persaingan ketat di antara para kandidat. Salah satu nama yang sempat dijagokan, Jeffrey Apoli Rahawarin, secara mengejutkan tersingkir dari persaingan setelah hasil quick count menunjukkan kekalahannya yang signifikan. Sebagai mantan petinggi militer dan tokoh berpengaruh di Maluku, Jeffrey Apoli Rahawarin memasuki pilkada dengan membawa visi perubahan dengan slogan Maluku Berjaya. Ia menawarkan program-program seperti penguatan sektor maritim, pembangunan infrastruktur daerah terpencil, dan pemberdayaan masyarakat adat. Namun meskipun memiliki reputasi nasional, Jeffrey menghadapi tantangan berat dalam membangun dukungan di tingkat lokal. Hasil quick count menunjukkan Jeffrey hanya memperoleh 32% suara, jauh tertinggal dari dua kandidat lainnya yang masing-masing mendapatkan 40% dan 28%. Kekalahan ini menandai tersingkirnya Jeffrey dari putaran berikutnya, sekaligus membuka jalan bagi kandidat dengan dukungan lokal yang lebih kuat. Sementara itu, faktor-faktor kekalahan Jeffrey Apoli Rahawarin, minimnya basis dukungan lokal. Jeffrey yang dikenal di tingkat nasional ternyata kurang memiliki jaringan politik yang kuat di daerah. Banyak pemilih merasa bahwa program-programnya kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Strategi kampanye yang kurang efektif. Kampanye Jeffrey lebih banyak menonjolkan citra dan pengalaman nasionalnya, tetapi kurang mendalam dalam menyentuh isu-isu lokal yang menjadi perhatian utama masyarakat Maluku. Kekuatan lawan politik. Dua kandidat lainnya yang memiliki basis massa yang solid di komunitas adat dan kelompok-kelompok strategi di Maluku berhasil merebut simpati mayoritas pemilih. Kurangnya pendekatan personal. Pendekatan personal yang dilakukan Jeffrey dinilai kurang intensif dibandingkan dengan lawan-lawannya yang aktif mengunjungi desa-desa terpencil dan berdialog langsung dengan masyarakat. Respon Jeffrey Apoli Rahawarin. Dalam konferensi pers usai pengumuman quick count, Jeffrey Apoli Rahawarin menerima kekalahannya dengan lapang dada. Ini adalah bagian dari demokrasi. Saya menghormati pilihan masyarakat Maluku dan berharap pemimpin yang terpilih dapat membawa perubahan positif untuk daerah ini, ucapnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya dan berjanji untuk tetap berkontribusi bagi pembangunan Maluku. Tersingkirnya Jeffrey Apoli Rahawarin dari persaingan Pilkada Maluku 2024 menjadi pengingat bahwa popularitas nasional tidak selalu sejalan dengan kebutuhan lokal. Kandidat dengan pendekatan personal dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu daerah memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan hati pemilih. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!